Headline Waktu Indonesia Gadget kali ini datang dari klaim Realme yang tidak akan merilis smartphone lipat dan iPhone X yang sudah resmi dinobatkan menjadi sebuah iPhone jadul. Selanjutnya kabar tak kalah menarik, datang banyak smartphone yang baru rilis, mulai dari Realme C61 dan Realme 12 4G, Vivo Y28s, Oppo A3 Pro, hingga yang paling menarik adalah smartphone dengan layar 3 dimensi pertama di dunia. Dan berikut adalah Waktu Indonesia bagian gadget selengkapnya. Snapdragon 685 terbaru Realme 12 4G hadir dengan smartphone 3 jutaan terbaru. Realme 12 4G ditenagai oleh Snapdragon 685, chip 6 nanometer dengan modem 4G. Berbeda dengan Realme 12 Lite, ponsel ini memiliki beberapa perubahan signifikan. Layarnya menggunakan OLED 6,67 inci dengan refresh rate 120Hz dan resolusi 1080x2400 pixel dengan kecerahan puncak 2000 nits dan teknologi kaca layar yang diperkuat. Sensor sidik jarinya pun kini sudah berada di bawah layar. Kamera utamanya menggunakan sensor Sony LYT650 megapiksel dengan lensa f1.9 dengan OIS, serta mampu merekam video 1080 pixel 30 fps. Ada juga sensor kedalaman 2 megapiksel dan kamera depan 16 megapiksel. Realme 12 4G tetap memiliki slot microSD, jack headphone 3,5 mili dan speaker ganda, serta ketahanan debu dan air IP54. Baterai berkapasitas 50.000 mAh mendukung pengisian cepat 67 watt dan dilengkapi dengan charger 80 watt di paket penjualannya. Realme 12 4G tersedia dalam konfigurasi 8/128GB dan 8/256GB dengan harga mulai dari 59.999 Pakistan Rupiah atau sekitar 3,5 juta rupiah. Smartphone Realme dengan kamera AI. Realme 13 Pro Series siap rilis dalam waktu dekat. Realme akan segera mengumumkan seri Realme 13 Pro di India. Hal ini diketahui dari postingan X.com Realme India yang membanggakan fitur AI yang dimilikinya. Fitur AI yang dimaksud adalah Realme 13 Pro akan menjadi ponsel kamera AI profesional pertama dan siap menggebrak ulang dunia fotografi smartphone. Gambar tersebut juga tampaknya mengonfirmasi kelanjutan desain Realme 12 Pro dengan mode kamera yang terletak di tengah dengan tagline Hyper Image Plus di bawahnya. Meskipun belum banyak informasi tentang seri yang akan datang ini, tetapi diperkirakan Realme 13 Pro Plus akan memiliki baterai 5050 mAh. Ponsel ini juga kemungkinan akan memiliki kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX890 dan kamera periskop 50 megapiksel IMX882 dengan kemampuan zoom 3 kali. Tablet Snapdragon 8S Gen 3 terbaik, andalkan layar 144Hz dan baterai 10.000 mAh. Vivo Pad 3 resmi rilis. Vivo Pad 3 dilengkapi dengan Snapdragon 8S Gen 3 SoC, RAM hingga 12GB dan penyimpanan 512GB. Tablet ini menjalankan Origin OS 4 berbasis Android 14. Meskipun belum jelas berapa banyak pembaruan versi Android yang akan diterima, Vivo Pad 3 memiliki layar LCD 12,1 inci 144Hz dengan resolusi 2800x1968 pixel dan rasio layar 7:5. Tablet ini juga memiliki kamera belakang 8 megapiksel dan kamera depan 5 megapiksel. Tablet ini pun didukung oleh baterai jumbo 10.000 mAh yang dapat diisi daya melalui port USB-C dengan daya hingga 44 watt. Vivo Pad 3 juga mendukung stylus Vivo Pencil 2S dan Smart Touch keyboard yang dijual terpisah. Tablet ini tersedia dalam warna biru, ungu, dan abu-abu dengan 4 pilihan memori dan dibanderol mulai dari 2.499 yuan atau sekitar 5,6 juta rupiah. HP 4 jutaan terbaru Oppo Reno 12F rilis, andalkan fitur AI dan chip Dimensity 6300.
Oppo Reno 12F ditenagi oleh SoC Dimensity 6300 dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB yang bisa diperluas dengan kartu microSD. Smartphone ini menggunakan Android 14 berbasis ColorOS 14.0.1 dan dilengkapi dengan fitur terbaru Oppo AI, termasuk AI Recording Summary, AI Summary for Text, AI Writer, dan AI Speak. Oppo Reno 12F memiliki layar OLED FHD+, 6,67 inci 120Hz dengan pelindung kaca AGC DT Star 2 dan sensor pemindai sidik jari di bawahnya. Uniknya, layar Oppo Reno 12F ini tetap dapat digunakan saat basah dan memiliki punch hole di tengah untuk mengakomodir kamera selfie 32MP. Modul kamera di bagian belakang menampung 3 lensa yang terdiri dari 50MP kamera utama, 8MP ultrawide, dan 2MP lensa makro. Fitur lainnya termasuk baterai 5000 mAh, pengisian daya 45W, kabel USB-C, IR Blaster, dan sertifikasi IP64 rating. Meskipun terkait harganya masih belum diumumkan, namun bisa berkaca dari harga Oppo Reno 11F yang merupakan versi sebelumnya. Maka, Reno 12F dipercaya akan tetap berada di range harga mulai dari 4 jutaan. Smartphone layar 3 dimensi pertama. Usung layar 3D glasses free, ZTE Voyage 3D rilis dengan teknologi layar unik. Voyage 3D menggunakan teknologi NeoFusion 3D Anytime yang mengkonversi konten 2 dimensi menjadi 3 dimensi secara real-time melalui pelacakan mata stereoskopik dengan sudut pandang 60 derajat. Teknologi ini mirip dengan Nintendo 3DS dan ZTE bekerja sama dengan Migu Video yang menyediakan lebih banyak konten 3D. Ponsel ini memiliki layar IPS LCD 6,58 inci beresolusi FHD+ dengan refresh rate 120Hz, chipset Unisoc T760, RAM 6GB, dan penyimpanan 128GB. Sementara baterainya berkapasitas 4500 mAh dengan pengisian daya 33W. ZTE Voyage 3D tersedia dalam warna Star Black dan dijual seharga 1.499 yuan atau sekitar 3,3 juta rupiah. Andalkan baru Vivo di 2 jutaan. Vivo Y28s rilis. Andalkan chip Dimensity 6300, kamera 50MP dan baterai 5000 mAh. Smartphone ini memiliki layar LCD 6,56 inci HD+ 90Hz dengan kecerahan 840 nits dan notch untuk kamera selfie 8MP. Di bagian belakang terdapat setup kamera ganda yang terdiri dari kamera utama 50MP dan unit 2MP. Namun, Vivo belum mengungkapkan apakah unit 2MP tersebut adalah kamera depth atau makro. Vivo Y28s 5G ditenagi oleh SoC Dimensity 6300 menjalankan Touch OS 14 berbasis Android 14 dan memiliki RAM 8GB serta penyimpanan hingga 256GB yang dapat diperluas hingga 1TB melalui kartu microSD. Baterai berkapasitas 5000 mAh mendukung pengisian daya hingga 15W. Fitur lain dari Vivo Y28s 5G termasuk pemindai sidik jari di samping, sertifikasi IP64 rating, dan NFC. Vivo Y28s dibanderol dengan harga mulai dari Rp799 Malaysia atau sekitar 2,7 juta rupiah. Realme rilis HP 1 jutaan terbaru. Realme C61 masuk resmi ke Indonesia. Udah IP54 rating. Ponsel ini hadir dengan material frame metal dan menjadi salah satu ponsel Realme C series pertama dengan sertifikasi ketahanan debu dan air IP54 rating. Realme C61 ditenagi oleh chipset Unisoc T612 dan tersedia dalam pilihan RAM 4GB atau 6GB. Sedangkan layarnya menggunakan panel LCD dengan resolusi HD+. Ponsel ini diklaim oleh pihak Realme sudah sekuat baja dan memiliki kaca yang diperkuat serta mendapatkan sertifikasi TUV Runlet. Realme C61 akan tersedia dalam warna Safari Green dan Marble Black dan dijual dengan harga mulai dari Rp7.699 atau sekitar 1,5 juta untuk varian terendah 4/64GB hingga Rp8.999 atau sekitar 1,7 juta untuk varian 6/128GB. Realme tak akan rilis smartphone lipat. Realme memastikan tak akan merilis smartphone lipat dalam 3 tahun ke depan.
Hal ini dikonfirmasi oleh Vice President dan CMO Realme, Chase Wu, yang menyatakan bahwa Realme masih mendiskusikan rencana ponsel lipat secara internal. Dengan demikian, Realme dipastikan tidak akan masuk ke pasar ponsel lipat dalam 2-3 tahun ke depan. Saat ini, Realme lebih fokus pada pengembangan performa ponsel, teknologi fast charging, dan kecerdasan buatan AI, seperti yang sudah tersedia dalam Realme GT6 agar bisa dinikmati lebih banyak pengguna. Dilansir dari Kompas.com, sebenarnya ada indikasi Realme mempertimbangkan ponsel lipat. Pada Maret 2023, Madhav Satz, mantan VP Realme, sempat bertanya kepada pengikutnya di media sosial tentang ponsel lipat. Namun hingga kini tidak ada kabar lanjut tentang rencana tersebut. Madhav Satz telah meninggalkan Realme pada Juni 2023 dan menjadi CEO Honor India sejak Juli 2023 hingga sekarang. iPhone X jadi HP jadul. Sesuai standarisasi Apple, iPhone X resmi jadi iPhone jadul. Menurut standar klasifikasi Apple, produk yang masuk daftar usang adalah perangkat yang dihentikan produksinya selama lebih dari 5 tahun, tetapi kurang dari 7 tahun. iPhone X, bagian dari generasi ke-11 iPhone, diumumkan bersama dengan iPhone 8 dan iPhone 8 Plus pada September 2017 dan mulai dipasarkan pada November 2017. Dan tahun ini, iPhone X sudah berusia 7 tahun. Setelah fase usang, iPhone X akan dikategorikan sebagai produk discontinued atau di-stop setelah tidak lagi diproduksi selama lebih dari 7 tahun. Pada tahap ini, Apple dan penyedia layanannya berhenti menawarkan perbaikan dan layanan perangkat keras untuk iPhone X. Transisi ini menandai berakhirnya dukungan resmi dan mendorong pengguna untuk upgrade ke model iPhone yang lebih baru. Sebelum kita masuk ke berita terakhir, buat kalian yang ketinggalan terkait berita terupdate seputar gadget di minggu-minggu yang lalu, ada baiknya kalian langsung masuk aja ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Dan buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate terkait perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kalian bisa kunjungi platform baru kita di Prime by Pricebook, yang linknya bakal ditaruh di kolom deskripsi di bawah. HP sertifikasi militer Oppo A3 Pro rilis di Indonesia. Andalkan sertifikasi militer dan tahan banting. Oppo A3 Pro 5G telah dirilis di Indonesia setelah debutnya di Cina pada April lalu. Versi Indonesia memiliki beberapa perbedaan desain dan spesifikasi dibandingkan dengan versi Cina. Desain modul kamera belakangnya, misalnya berbentuk persegi, lebih menyerupai Oppo Reno 12 Global. Ponsel ini menonjol sebagai salah satu dari sedikit ponsel tahan banting Oppo di Indonesia dengan sertifikasi MIL-STD 810H dari Amerika Serikat dan sertifikasi ketahanan jatuh SGS. Ini berkat struktur yang kokoh termasuk layar Panda Glass 2 lapis di bagian layar dan penggunaan material frame premium. Untuk perlindungan ekstra, Oppo A3 Pro 5G dilengkapi dengan casing anti-drop shield case yang menawarkan ketahanan terhadap tumbukan berkat hasil uji 450 rotasi tanpa kerusakan signifikan. Fitur Splash Touch di Oppo A3 Pro juga memungkinkan penggunaan layar saat terkena air hujan. Dan dengan sertifikasi IP54 tahan air dan debu, ponsel ini dijual seharga Rp4 juta untuk varian RAM 8GB dan penyimpanan 256GB.